Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak masa kini di dalam pembelajaran ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai prinsip kegiatan usaha bank. Seperti yang kita ketahui bahwa memang ada dua macam tentang prinsip pengelolaan dalam kegiatan perbankan. Yang pertama adalah prinsip konvensional, yang kedua adalah prinsip syariah. Untuk prinsip konvensional, ya kita ketahui bahwa bank itu menjalankan usahanya berbasis bunga. Imbalannya itu ya dalam bentuk bunga yang diterima dari tabungan, deposito, giro, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu ada bunganya sehingga memang konvensional ini lebih erat hubungannya adanya bunga gitu ya, adanya tambahan pembayaran. Nah, sedangkan dalam prinsip syariah tentunya ya menjalankan kegiatan usaha itu berdasarkan prinsip syariah, berdasarkan etika dan sistem nilai Islam. Nah, di sini anak-anak sekalian, Undang-Undang Republik Indonesia tentang perbankan syariah ini diatur nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, di mana memang ketika bank itu menganut sistem syariah, maka kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah hukum Islam antara bank dengan pihak lain dalam menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha. Nah, kita akan bahas beberapa hal terkait dengan prinsip-prinsip syariah tersebut. Yang pertama adalah prinsip mudharabah. Mudharabah di sini adalah perjanjian antara dua pihak. Pihak pertama sebagai pemilik dana atau disebut dengan sohibul mal, dan pihak kedua sebagai pengelola dana atau mudharib dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh. Ya, jadi di sini risiko kegiatan ditanggung pemilik dan selama pihak pengelola dana tidak melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah. Nah, di sini ada kewenangannya nih, kewenangan daripada mudharabah. Mudharabah ini ada dua macam, ada mudharabah mutlaqah, yang kedua adalah mudharabah muqayyadah. Apa bedanya? Kalau mudharabah mutlaqah yaitu mudharib diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki. Sedangkan mudharabah muqayyadah yaitu arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana. Nah, di sini mudharib bertindak sebagai pelaksana atau pengelola. Yang kedua, anak-anak sekalian, adalah musyarakah. Musyarakah ini adalah perjanjian antar pihak untuk menyertakan modal dalam kegiatan ekonomi dengan pembagian laba dan atau rugi. Nah, kalau untung berarti laba. Kalau misalkan terjadi kemacetan kredit, ini bisa menyebabkan kerugian gitu ya, sesuai dengan kesepakatan nisbah. Dan musyarakah ini perlu kita ketahui bersifat tetap atau temporer dengan penurunan periodik atau sekaligus pada akhir masa proyek. Yang ketiga, anak-anak sekalian, adalah wadiah, di mana prinsip wadiah ini adalah akad titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain. Pihak pertama menitipkan dana atau benda sebagai pihak kedua selaku penerima titipan. Nah, di sini titipan tersebut bisa diambil sewaktu-waktu, gitu ya. Kapan diperlukan dan kapan mau digunakannya, gitu. Nah, berdasarkan kewenangannya itu wadiah dibagi dua. Ada yang disebut dengan wadiah yadomah dan wadiah amanah. Bedanya apa? Wadiah yadomah yaitu penerima titipan berhak mempergunakan dana barang titipan untuk didaya gunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan memberikan imbalan kepada penitip. Sedangkan wadiah amanah yaitu tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendaya gunakan barang atau dana yang dititipkan. Yang keempat adalah murabahah. Murabahah ini adalah akad jual beli antara dua pihak yang saling sepakat atas harga jual suatu barang. Harga jual yang dimaksud terdiri dari harga beli ditambah biaya pembelian dan keuntungan bagi penjual. Selama itu ada kesepakatan gitu ya, dan sama-sama suka ikhlas di dalamnya, prinsip murabahah ini bisa dijalankan. Nah, namun murabahah ini dapat dijalankan secara tunai maupun kredit, anak-anak sekalian. Yang kelima yaitu ijarah. Ijarah itu adalah prinsip kegiatan
persewaan suatu barang dengan imbalan mendapatkan sewa gitu ya. Kita bertransaksi di dalamnya, lalu kita menyewa untuk kegiatan usaha. Nah, di sana ada biaya sewa, itu yang disebut dengan jasa sewa atau ijarah. Nah, pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Penentuan harga sewa dan harga jual dilakukan pada awal perjanjian. Dan terakhir, anak sekalian, tentang prinsip kebajikan, di mana prinsip kebajikan adalah penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan lainnya, serta penyaluran al-wardul hasan. Apa sih al-wardul hasan? Al-wardul hasan itu adalah penyaluran pinjaman dana untuk menolong golongan miskin dalam rangka menggerakkan kegiatan produktif tanpa imbalan, gitu ya. Nah, ini kecuali pengembalian pokok utangnya atau pinjamannya. Artinya di sini prinsip kebajikan itu dapat menolong bagi ekonomi menengah ke bawah untuk menjalankan usahanya tanpa ada bunga, tanpa ada imbalan, tetapi hanya pengembalian pokok utangnya saja. Baik, anak sekalian, itu saja ya yang tentang prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.